Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam keadaan baik saya berharap. Amin. Semua dalam keadaan dalam pemeliharaan Tuhan, tentunya diberkati Tuhan. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Saya berharap Anda bisa mengikuti ini sampai selesai dan jangan lupa nanti di acara selesai dari episode ini Anda bisa memberikan komen, Anda bisa memberikan mau bertanya, silakan Saudara ya. Sehingga kita bisa terus mengupgrade episode-episode berikutnya. Kali ini saya akan berbicara tentang membangun kebiasaan. Nah, saya mau tanya sama saudara, membangun kebiasaan gampang apa susah ya? Banyak orang berpikir, oh gampang, ternyata gampang-gampang susah ya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana kebiasaan itu dibangun. Kebiasaan tidak bisa dibiarkan akan terjadi begitu saja, tidak. Lalu tiba-tiba mendadak menjadi kebiasaan baik. Enggak. Itu harus ada pembentukan, harus ada proses. Nah, banyak orang, saudara, saya melihat sebagai orang Kristen cukup puas hanya mengikut Yesus saja, datang ke gereja ibadah tanpa menyadari kita perlu menindaklanjutinya jadi murid. Untuk bisa membangun kebiasaan, saudara tidak bisa hanya sebagai orang Kristen yang hadir di gereja saja, pulang, datang, pulang, tanpa dimuridkan. Nggak bisa. Karena lewat proses pemuridan akan terbentuk yang namanya pattern, yang namanya pola. Saudara, hidup ini selalu perlu pola. Kalau Anda pakai baju perlu pola nggak? Ada polanya. Saudara, ada orang ya pakai baju tertentu, sepatu nih, terutama sepatu. Sepatu dengan merek yang mahal, belum tentu enak loh di kakinya. Iya, karena nggak cocok polanya. Sampai dapat polanya. Maka sekalipun saudara polanya, mereknya biasa-biasa, tapi kalau dipakainya enak. Nah, contoh nih, kalau Anda sudah ketemu ada sepasang sepatu atau dua pasang sepatu di rumah Anda, yang Anda pakai cocok dengan kaki Anda, enak, nyaman. Saya yakin yang dipakai itu terus. Betul nggak gitu? Ya kan? Yang nggak terlalu nyaman dipakainya sesekali. Kenapa? Karena sudah ikutin pattern. Rumah juga nggak bisa sembarangan dibangun kan. Makanya rumah yang dibangun sembarangan namanya liar, gubuk liar. Tidak, dan itu berbahaya loh buat yang penghuninya nanti. Karena kan harus ada gambarnya, harus ada jelas polanya kayak apa gitu. Nah, hidup manusia juga ada polanya. Nah, ketika manusia hidup tidak sesuai dengan pola yang Tuhan ciptakan di awalnya, jangan heran terjadi penyakit, fungsi di dalam organ tubuhnya jadi disfungsi. Kita kan ada polanya, kapan tidurnya, istirahatnya, kapan makannya, dan sebagainya. Itu ada pattern, nggak bisa dipaksakan. Karena tubuh manusia bukan mesin, mesin pun harus diistirahatkan. Betul? Nah, oleh karena itu saudara, waktu Tuhan mau membangun bait suci, tabernakel, Tuhan berikan pola kepada Musa. Sehingga Musa menerima pola itu, dan dia bangun sesuai dengan pola. Dan yang menarik dalam Keluaran 24 ayat 40, ketika Musa membangun bait suci atau tabernakel sesuai dengan pola, baik ukurannya, baik materinya, baik peletakannya, semuanya sudah tepat seperti yang Tuhan mau. Apa yang dikatakan dalam Keluaran 25 ayat 40? Firman Tuhan bilang, dan ingatlah bahwa semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi Pak Musa membangun sesuai dengan apa yang ada di atas gunung. Lalu kemudian kalau Anda baca lagi selanjutnya, hadirat Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun. Saudara, kalau Anda punya botol minum kemasan gitu ya dari plastik, itu kan ada polanya tuh. Semua yang di pabrik dari biji plastik jadi bentuk botol plastik. Dan itu ada patternnya. Selama ada polanya, ngikutin patronnya pasti jadinya sama. Hal yang sama, kebiasaan juga seperti itu. Kalau kebiasaan dibangun sesuai dengan patternnya, polanya, maka otomatis dia akan melakukan itu sesuai dengan kebiasaan yang sudah terbangun. Kalau Anda sudah biasa bangun pagi, otomatis. Awalnya mungkin pakai alarm, tapi lama-lama Anda nggak perlu alarm, otomatis bangun sendiri. Betul nggak gitu? Kalau Anda sudah terbiasa olahraga, rasanya kalau nggak olahraga nggak enak. Betul nggak gitu? Kalau Anda sudah terbiasa makan dengan makanan sambal, Anda harus makan sambal, pedas. Kayaknya kalau nggak ada makanan pedas tuh nggak enak gitu. Nah, saudara, ini kebiasaan. Nah, saudara, dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan bilang apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa orang membiasakan diri tidak ikut ibadah nih. Gitu. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi orang tuh ya bisa ibadah atau nggak ikut ibadah. Itu karena kebiasaan. Dia membiasakan diri, dia disiplin nggak?
Kalau orang sudah biasa nggak ikut ibadah, malas loh ibadah. Iya, apalagi sekarang dengan teknologi, orang bisa online. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara biasakan, bangun kebiasaan yang baik, yang benar dalam firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang apa? Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Paulus bilang begini kepada muridnya, si Timotius ini. Tapi dia bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Berarti untuk ibadah perlu latihan. Bicara latihan itu bicara kebiasaan. Iya nggak? Saudara, orang ya mau menjadi seorang atlet itu butuh latihan. Dan untuk itu dibangun kebiasaannya. Kebiasaan latihan, kebiasaan bangunnya, kebiasaan makannya, kebiasaan istirahatnya, dan seterusnya. Itu perlu latihan. Membangun kebiasaan bukan hal yang mudah, saya tahu. Tapi membangun kebiasaan ini menariknya gini. Setelah dia terbentuk, kebiasaan itu terbentuk dalam diri seseorang, maka kebiasaan itu akan membentuk masa depannya. Membangun masa depannya. Jadi membangun kebiasaan sulit? Yes. Nggak gampang, saya tahu. Tapi kalau membangun kebiasaan sudah terbentuk dalam diri seseorang, kebiasaan itu yang membangun. Kalau kebiasaan buruk yang sudah terbentuk, saya percaya masa depannya akan menjadi sulit. Karena akan buruk, akan gelap, saudara. Kenapa? Karena kebiasaan yang jelek. Tapi kalau kebiasaan itu sudah baik terbentuk, disiplin misalnya ya, orang yang suka belajar gitu ya, terbentuk gitu, dia punya kebiasaan yang baik, kerja keras, rajin dan sebagainya, itu akan membentuk masa depannya otomatis. Jadi tanpa sadar kebiasaan itu menopang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, jadi gini, kenapa ada sesuatu kehidupan terasa kok susah, berat hidup saya? Saya melihat karena kita menjalani hidup sebelumnya tidak punya kebiasaan yang baik. Tidak ada patternnya. Sehingga sekarang kita tuai. Nah, berarti masih ada harapan. Kalau hidup kita sekarang ini kayaknya kok, kenapa susah ya? Kenapa ya kok kayaknya sulit ya? Jangan-jangan saudara kebiasaan saudara yang harus dirubah. Anda boleh berdoa, tapi kalau kebiasaan nggak dirubah, percuma saudara. Kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita harus mengubah kebiasaan yang salah. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, hambatannya apa sih orang membangun kebiasaan? Ada beberapa hambatan saya jumpai. Sebagai seorang gembala, saya mendapati bahwa ada beberapa jemaat punya persoalan dalam membangun kebiasaan. Hambatan yang pertama, nggak pernah sadar bahwa kebiasaan itu penting. Ada yang anggap, masa sih? Nggak lah, itu nggak perlu seperti itu. Sehingga tanpa sadar, saudara, bahwa dianggap kebiasaan itu sesuatu yang sepele. Oh, justru itu penting. Yang penting kan saya berdoa, saya percaya Tuhan. Saya tahu kita berdoa perlu, kita percaya Tuhan itu perlu. Tapi kebiasaan itu perlu dibangun. Karena hidup ini dibangun di atas dasar kebiasaan. Berdoa iya penting pasti. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, iya penting. Tapi Tuhan itu punya pattern. Tuhan itu bekerja dengan pola. Amen. Yang kedua, hambatan yang kedua di dalam membangun kebiasaan adalah beberapa hal yang Anda perlu perhatikan baik-baik, saudara. Ya, yang kedua, sumber pemikiran atau pola pikir kita yang keliru. Pola pikir kita udah keliru, salah cara berpikir. Sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan. Cara berpikir kita ngikutin apa yang dunia katakan. Sementara Tuhan mau membangun Anda mengikuti polanya Dia. Makanya kenapa pembaharuan pikiran itu penting. Saudara, jangan biarkan sumber pemikiran saudara bersumber dari tempat yang lain. Sumbernya firman Tuhan. Yang lain itu justru Anda harus uji dengan firman. Nggak semua pemikiran yang ada di sekitar kita itu benar. Mungkin kelihatannya baik, mungkin kelihatannya positif, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati-hati saudara. Ya, jadi sumber dan pola pemikiran kita yang keliru yang harus dirubah. Ya, yang selama ini mungkin waktu kita bertumbuh, waktu kita sekolah, waktu kita kerja, cara pikir kita salah. Sehingga membuat kebiasaan itu bisa dibangun. Oke? Yang ketiga, kurang komitmen dan kesungguhan dalam membangun kebiasaan. Kebiasaan ini butuh komitmen, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Contoh, kalau Anda mau berolahraga, mana mungkin Anda berolahraga sesekali. Anda harus bangun secara rutin. Diet, ya, itu Anda harus komitmen. Banyak orang kan gagal dalam diet. Karena dia selalu bilang, diet itu mulainya besok gitu. Jadi besok ngomong lagi, diet itu mulainya besok, begitu terus. Dan pada akhirnya tidak pernah diet. Kan gitu saudara. Jadi perlu komitmen, perlu kesungguhan. Nah yang keempat, kalau saudara mau membangun, ini adalah butuh yang namanya lingkungan dan sahabat. Ya, saudara, hambatan berikutnya adalah lingkungan dan sahabat saudara. Dengan siapa Anda bergaul? Lingkungan Anda kayak apa? Lingkungan yang baik
akan bisa mendorong saudara membangun kebiasaan yang baik. Lingkungan yang salah, sahabat yang salah bisa merusak kebiasaan yang baik. Itu Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan saudara penting. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul atau berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Banyak orang gagal karena dalam membangun kebiasaan yang baik karena lingkungan. Nah, hari ini bagian terakhir, kebiasaan yang seperti apa yang dibangun, yang perlu dibangun seorang murid kalau Anda menjadi murid Tuhan. Apa yang perlu Anda bangun di dalam Tuhan? Number one, disiplin. Coba katakan disiplin. Disiplin ini bukan cuma secara kerohanian loh ya. Dalam hidup sehari-hari kita butuh disiplin, saudara. Kedisiplinan itu tidak hanya bicara soal waktu, tapi cara berpikir harus disiplin. Kita punya ngomongan harus disiplin. Bekerja kita harus disiplin. Belajar harus disiplin. Membangun kesehatan harus disiplin. Disiplin itu penting. Karena lewat kedisiplinan semua kita jalani sesuai dengan arahan atau aturan yang penting, saudara. Yang membuat kita jadi aman, gitu. Kita jadi sehat. Oke? Dan termasuk dalam kedisiplinan itu apa? Ketaatan, konsistensi, komitmen, kesetiaan, ketekunan, itu masuk di dalam yang namanya disiplin. Orang yang disiplin pasti punya ketekunan. Orang yang disiplin pasti tak gampang untuk belajar taat. Yang kedua, kedisiplinanmu di dalam Tuhan adalah hadir dalam ibadah secara konsisten. Saudara perlu belajar untuk bisa hadir dalam ibadah konsisten. Kalau Anda hadir konsisten, Anda bisa ikuti, Anda bisa bersahabat atau dengan saudara seiman, Anda dikuatkan, Anda dibangun, Anda dibentuk, karena dalam ibadah mengandung janji. Melalui ibadah saudara orang percaya, diajarkan bagaimana menjadi seorang murid, melalui khotbah, interaksi dengan saudara seiman, hubungan dengan pemimpin, Anda diarahkan. Hadir, konsisten ya. Kalau Anda yang jarang-jarang hadir nih, saya nasihatin, ikuti ibadah secara rutin. Oke? Yang ketiga, belajar firman Tuhan. Jadi saudara perlu belajar untuk bisa mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita dalam hidup saudara yang bisa memimpin, menuntun hidup saudara. Yang keempat, ambil keputusan saudara untuk berdasarkan kebenaran dan nilai-nilai Tuhan. Makanya tadi, kalau Anda nggak belajar firman, Anda nggak tahu mana nilai-nilai ilahi. Mana yang Anda harus ikuti, rambu-rambunya kemana. Kalau Anda tahu itu, prinsip firman ada, maka waktu Anda mengambil keputusan, Anda tidak mengambil keputusan sembarangan. Tapi ada kebenaran firman, ada patternnya, ada polanya. Maka saudara, saya percaya pilihan saudara, keputusan saudara tidak menjadi salah. Bangun kedisiplinan saudara, hidup membangun kebiasaan dengan baik. Saya percaya kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun dengan baik di dalam Tuhan akan membuat masa depan saudara menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, hari esok yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message. God bless you.